Ibu Umi Kulsum selaku Kepala SDM 4 Blok, juga CGP kami atas nama Bapak Amin Hidayat SPG yang saya hormati juga teman-teman semua, peserta diskusi Bapak Ibu SDM 4 Blok. Pertama tak lupa maka kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang pagi hari ini kita dapat melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan kaitannya dengan program pendampingan individu yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, berarti agendanya adalah yang pertama pengetahuan tujuan diskusi, yang kedua perumusan kalimat rumah dan visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah, yang terakhir penutup. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahid selaku pimpinan dan Pak Amin selaku CGP dan juga teman-teman Pak dan Ibu guru semuanya. Mari bersama-sama dengan saya menyampaikan syukur alhamdulillah pada hari ini bisa mengikuti atau melaksanakan rangkaian kegiatan yang pada hari ini merupakan jadwal pendampingan kedua dan juga diskusi. Mari bersama-sama kita gunakan waktu sebaik mungkin karena ini merupakan kesempatan terbaik untuk kita semua. Berarti kita langsung mendapat pembelajaran yang bagus. Sebelum disampaikan lebih lanjut, yang pertama saya sampaikan tadi sekilas saya selaku kepala sekolah mendengar wawancara antara Pak Wahid dan Pak Amin tadi, merasa sangat senang sekali karena ternyata itu memang juga saya mengakui Bapak Amin itu merupakan guru yang multitalent. Pertama, saya sempat kaget memang kalau tidak pernah melihatkan dia ya. Aslinya ya biasa dulu ya. Saya pengen sekali karena memang secara pribadi saya mengakui Pak Amin itu banyak sekali kemampuan dan kebisaannya. Dan nanti mohon setelah ini itu bisa dituangkan. Ini kesempatan yang paling bagus ya buat Pak Amin, bahwa tadi juga mengakui, menyadari bahwa mungkin dari sekian banyak yang dipegang sama Pak Wahid ya, yang dihadapi ini merupakan guru yang mungkin beda ya Pak ya. Beda, ternyata Pak itu luar biasa Pak. Jadi tengah tapi beda ya Pak ya. Itu ternyata mempunyai banyak potensi. Nah ini mumpung masih ada di sekolah ini, di samping bisa memotivasi teman-teman yang belum lulus, dan ini alhamdulillah sudah 2 Pak yang ini lulus pertama awal, mudah-mudahan depan itu bisa lebih bagus lagi, biar betul-betul apa yang diinginkan di dalam program CGP ini itu benar-benar realita terbukti. Nah ini Pak Amin itu sebagai awal pembuka, mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu, bisa dikatakan keberagaman Pak. Karena memang selama ini tuh di sini tuh antang-antang saja, maksudnya biasa-biasa saja, diam-diam saja. Nah kenapa saya tidak bisa mencuatkan gitu ya, melambungkan? Saya memang mengamati kalau di lingkungan ini itu memang adem ayem Pak. Jadi tidak ada tuntutan dari wali murid, anaknya harus bisa seperti apa, jadi nyaman-nyaman saja. Tapi saya yakin dan saya lihat juga wali itu sangat mendukung Pak, sangat mendukung apabila anaknya itu bisa melakukan sesuatu. Nah ini, saya kepengen itu ya bisa dikatakan buat kenang-kenangan. Mungkin kalau jadi kepala sekolah ya Pak, tunjukkan keberagaman dari Pak Amin ini bahwa bisa membuat yang tadinya sekolah ini kok biasa-biasa saja, mungkin dengan nanti memberikan warisan ya Pak pada guru di sini. Oke loh, kalau lanjutkan Pak, jadi udah punya rencana yang nantinya bisa sinambung. Ini nanti tinggal ini Pak, biar nanti
ke depannya itu lebih modular. Oh, ini hasilnya dari Pak Amin ini, dari CGP. Wah, itu luar biasa Pak. Jadi mungkin banyak tadi yang sama Pak Amin bisa ini ya Pak ya. Itu dia memang bisa, saya mau juga bisa. Tapi ambil dan matangkan. Tidak usah semuanya. Yang kira-kira kok bisa di sini bisa mendukung semua dari mulai gurunya, kemudian sarfasnya, kemudian siswanya juga apa ya yang kira-kira bisa memunculkan sekolah ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Itu Pak. Jadi nanti Pak Amin apa ya idenya yang nanti bisa dilanjutkan oleh Bapak dan Ibu di sini, yang apalagi kok yang nantinya mau melanjutkan dan jadi CGP, apalagi yang belum bisa termotivasi. Itu dari saya, mungkin kurang lebihnya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan yang diharapkan. Kurang lebihnya mohon maaf Pak, barangkali dalam menyampaikan ini, dalam melaksanakan ini tidak sesuai atau kurang pas dengan apa yang diharapkan oleh Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD 40. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan BKS, inilah real sesungguhnya dalam upaya penyusunan visi yang kaitannya dengan kurikulum mestinya di bulan Juli kemarin, tapi ini sudah ya kita latihan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Bapak Amin Hidayat. Waktu di persidangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi selaku Kepala SD Negeri Nomor 10, Bapak Abdul Wahid selaku pengajar praktek, calon guru penggerak angkatan 9, dan rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan yang saya hormati. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul, bermuajalah, bertatap muka untuk melaksanakan kegiatan diskusi dan prakarsa perubahan dalam keadaan sehat. Sholawat dan beriring salam marilah kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana akan kita nantikan syafaatnya. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang akan mendapatkan syafaat-syafaatnya di akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, saya akan memimpin diskusi di sini dalam membuat visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan arti penting visi bagi kita sebagai seorang guru, visi itu sebuah impian, sebuah cita-cita murid kita kalau kita seorang guru di masa yang akan datang. Jadi visi itu seperti sebuah bintang petunjuk arah yang akan memberikan petunjuk kepada seorang belajar untuk mencapai tujuan atau arah kemana dia akan temui. Visi suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu instansi. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan. Visi seperti apa yang kita miliki sebagai seorang guru, yaitu visi mengenai murid dan visi tentang pertumbuhan dan perkembangan murid. Jika aku berdiri di pantai Kelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanti di pantai Kelir itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau,
Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelembab, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Bapak, bukan lagu-lagu Bapak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Al-Quran, bukan lagi Al-Quran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dan Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik, itu tadi sebuah puisi yang diciptakan oleh pahlawan proklamator kita, Bung Karno. Kira-kira apa yang panjenengannya, Bapak Ibu, setelah apa yang dapat panjenengan tangkap setelah melihat puisi dari Bung Karno itu? Indonesia suaranya, semangatnya. Gelora semangat seorang pemimpin yang melihat bangsanya atau negerinya itu ingin merdeka. Kita itu ingin mencapai suatu kemerdekaan. Itu yang dijadikan sebuah visi oleh Bapak Proklamator kita. Visi seperti apa yang kita miliki sebagai seorang guru? Tadi sudah ini visi mengenai murid-murid dan visi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dan imajinasi kita tentang murid di masa depan tentunya kita ingin sekali menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dan membuat murid kita menjadi seorang murid yang kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah dimensi kita, nanti arahnya ke situ. Jadi visi-visi yang akan kita buat itu harus menuju atau mengarah pada profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti Bapak Ibu panjenengan ada sebuah kalimat perumpam, panjenengan nanti akan mengisi setiap kalimat perumpam yang ada di slide ini. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemudian yang selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
papan. Jadi sebelum kita nanti merumuskan posisi, nanti kita akan meramu atau meracik dari beberapa kalimat tumpang yang sudah panjangan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali, yang terhormat Ibu Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Nomor 2. Saya akan membacakan penyempurnaan dari kalimat tumpang yang sudah disediakan oleh PBB kita Bapak Amin Hidayat. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Menurut jawaban Bapak Abdul, memimpikan murid yang beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan gotong royong. Yang kedua, menurut Ibu Rianti, kita memimpikan murid-murid yang bernalar kritis, kreatif, berakhlak mulia. Yang ketiga, menurut saya sendiri, saya memimpikan mempunyai murid-murid yang beriman dan bertakwa serta mempunyai akhlak mulia. Selanjutnya, kita memimpikan murid-murid yang beriman, cerdas, kreatif, dan sopan santun. Selanjutnya, dari Bu Ika, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak baik serta sopan. Selanjutnya, dari Bu Haryati, kita memimpikan murid-murid yang kreatif dan cerdas. Dan yang terakhir, dari Bu Suci, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia serta kreatif. Berikut tadi penyempurnaan kalimat-kalimat tumpang dari kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Bino. Kemudian selanjutnya monggo untuk Bianti barangkali. Langsung saja saya akan bacakan. Kita percaya bahwa murid adalah menurut Bapak Abdul yang unik dapat berkembang kepemimpinan. Dari Bu Haryati bisa berbakat. Terima kasih. Kemudian selanjutnya berisi untuk menyampaikan atau membacakan kalimat tumpang yang ketiga. Berarti ini langsung ya. Di sekolah saya mengutamakan ini dan namanya kenyamanan bagi semua warga sekolah. Dari Pak Abdul, ini pendidikan yang menuntun sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Dari Bu Yati, di sekolah saya mengutamakan akhlak yang mulia, pendidikan yang berkarakter, yang sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk kalimat tumpang yang keempat di sekolah, kita sadar betul bahwa dari Bu Umi, semua murid memiliki perbedaan baik kemampuan maupun ketidakmampuan. Untuk Bu Rianti, mereka berbeda sekolah untuk mendapat ilmu yang bermanfaat untuk masa depan, menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, keluarga, dan orang lain. Kalau kita warga di sekolah, ini yakin dari Bapak Abdul, Bapak membimbing anak mencapai keinginan sesuai cita-citanya. Dari ini bisa menjadi lebih baik, lebih cerdas, dan lebih berakhlak sesuai dengan cita-cita bersama. Ya, untuk yang terakhir, untuk melengkapi kalimat tumpang di sini, kita warga di sekolah ini paham bahwa
Dari Pak Abdul, pendidikan mendewasakan setiap anak berbeda, pembelajaran yang menyenangkan. Dari saya, pendidikan itu penting dan harus. Kemudian menjaga, memang nggak harus menggapainya dengan semangat dan dilakukan dengan menyenangkan dalam pembelajaran. Demikian, semua sudah berisi 6 soal kalimat kompak. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah mengistilahkan kalimat rumpang yang nanti akan kita jadikan sebagai acuan untuk membuat sebuah visi. Dari sekian atau dari 6 kalimat rumpang yang sudah panjenengan di situ dapat disimpulkan. Untuk yang pertama ini kalau saya identifikasi, ternyata dari Keynote itu sebetulnya arahnya hanya satu, arahnya ke akhlak mulia ini. Akhlak mulia karena ini ada yang beriman, bertakwa, ini kan akhlak namanya akhlak kan mungkin ada akhlak pada alam, akhlak pada pencipta dan sebagai akhlak pada sesama umat manusia. Jadi di sini nanti arahnya ke akhlak ini berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah kita memimpikan murid-murid yang kreatif di sini, kreatif. Kemudian untuk yang kalimat rumpang yang nomor 2, kita percaya bahwa murid kita adalah unik yang pertama, karena di situ unik. Ternyata di sini juga untuk yang kedua ini, kalau saya identifikasi ini juga banyak kesamaan antara panjenengan, berarti memang di situ mungkin sudah terbesit nih untuk menyamakan sebuah visi nih. Ini unik nih. Jadi dari kata-kata unik itu kita sudah bisa melihat ternyata anak itu uniknya, atau dalam kata lain itu setiap anak mungkin berbeda nih antara yang satu dengan yang lain. Unik, berbeda-beda, sehingga mereka juga dari kemampuannya, dari bakatnya pun mungkin akan tidak sama nih. Mungkin ada anak-anak yang suka bermain alat musik, mungkin ada anak-anak yang suka main alat-alat memasak, atau mungkin ada anak-anak juga yang dia senang mengotak-atik angka, sehingga dia pandai dalam ilmu matematika atau melakukan penelitian, sehingga dia menyukai pelajaran IPA atau bahkan menciptakan sesuatu anak seperti robot dan lain sebagainya. Nah ini anak-anak itu beda dari karakter, dari bakatnya. Tentunya itu kita sebagai guru harus memaksimalkan bakat yang ada pada anak dengan cara apa Pak? Dengan cara kita tadi potensi anak. Jadi di sini kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator, nanti di sini kita hanya menuntun anak itu sesuai dengan bakat mereka, sesuai dengan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Jadi kita tidak bisa memaksa anak itu harus seperti kita. Anak harus jadi seperti ini. Anak harus jadi seperti itu. Jadi mereka sudah punya bakat yang terpendam. Kita tinggal hanya menuntunnya untuk memaksimalkan bakat tersebut sehingga bisa mencapai kebahagiaan. Baik, untuk yang kalimat rumpang yang nomor 3 ini juga sepertinya kalau kita identifikasi tadi yang sudah dibacakan oleh Bu Suci, ini punya banyak kesamaan juga ini. Jadi di sekolah saya mengutamakan pendidikan di situ karakternya. Jadi pendidikan karakter ini yang kita ambil ya, kita simpulkan di sini untuk kalimat rumpang yang nomor 3 itu pendidikan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk kalimat rumpang yang nomor 4, kalau kita simpulkan di sini, saya identifikasi di sini juga banyak kesamaan juga nih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di mana di sekolah ini, atau mereka datang ke sini, atau mereka berangkat ke sini untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu ya, untuk belajar, tentunya untuk belajar menjadi seorang manusia yang lebih baik.
Menjadi seorang manusia yang mungkin bisa berguna bagi diri sendiri, dirinya sendiri dan juga orang lain. Untuk kalimat penumpang yang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin. Kita identifikasi di sini bahwa dari sebagian visi yang panjenengan di sini juga hampir memiliki banyak samaan. Kita warga di sekolah yakin bahwa dapat memiliki, dapat menuntun, dapat menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat atau bakatnya masing-masing agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan itu yang agar bakat mereka dapat berkembang, dapat berkembang sesuai dengan kodrat yang diberikan atau dapat memaksimalkan bakat yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta. Kemudian untuk kalimat penumpang yang terakhir, kita warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu merupakan suatu kebutuhan gitu, kebutuhan gitu. Bukan hanya manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh waktu, tapi pendidikan juga merupakan suatu kebutuhan. Nah ini setiap anak itu unik, tapi sudah ada di kalimat penumpang yang nomor 2. Setiap anak itu unik, mempunyai karakter, mempunyai bakat yang tidak sama. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan juga harus sesuai dengan karakter mereka, gitu. Sesuai dengan karakter anak, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Setelah kita menyimpulkan atau meramu dari beberapa kalimat penumpang ini, kita lihat visi sekolah kita. Ini visi sekolah kita yang di sini. Iya. Untuk tahun kemarin. Ini tahun kemarin. Untuk tahun yang kemarin, visi sekolah kita adalah mewujudkan siswa berkarakter, cerdas, berprestasi, berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia. Nah ini evaluasi pandangan evaluasi visi ini, apakah visi ini bisa kita lanjutkan atau harus kita ganti atau harus kita perbaiki untuk tahun ini ke depan, untuk tahun Masalah tadi sudah disusun itu ini dalam benak. Kemudian ini sudah visi sekolah kita. Dengan disampaikan dengan profil masalah dalam dimensi. Terus dievaluasi. Mewujudkan sejauh apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang pertama. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jadi adalah visi kita tentunya harus karakter kita ke profil belajar Pancasila. Katanya itu siswa berkarakter dengan berakhlak mulia itu sama. Yang berakhlak mulia itu ditaruh di depan. Mewujudkan berakhlak mulia kita taruh depan deh. Barangkali yang lain. Kalau cerdas itu kan tidak semua anak cerdas. Cerdas, berarti ini ditampilkan divisi cerdas. Berarti dia harus ada program membuat anak cerdas. Nah, iya itu maksudnya. Iya bicara. Kan tidak semua anak itu cerdas kan? Semuanya cerdas. Mewujudkan siswa berakhlak mulia, berarti kita harus untuk karakternya kita akan yang menjadi Terus prestasi oke ya. Ya itu. Berwawasan lingkungan masih lingkungan kami. Gimana kan itu berwawasan lingkungan? Wawasan lingkungan itu apa? Cuma lingkungan kan berwawasan luas mungkin ya Pak? Ini sebenarnya mungkin kalimatnya masih belum kalau berwawasan lingkungan. Juga kalau visi-visi makanya untuk visi yang kita buat itu memang kita anggap itu mudah. Artinya membuat sebuah visi hanya sebuah kalimat atau mungkin kita nempel dari mana, ambil dari mana itu kan seperti itu. Tapi memang alhamdulillah mulai ada pembelajaran melalui CGP, pembelajaran generasi ini memang membuat visi itu membutuhkan atau memerlukan suatu langkah-langkah yang benar. Mungkin Pak Amin interupsi, mungkin bisa di BKS untuk ikut
bercerita tentang visi yang sudah ada, mewujudkan siswa berkarakter, cerdas, berprestasi, berwawasan lingkungan, dan dapat mulia. Tadi sudah dikatakan oleh teman-teman guru pada poin di keluar, siswa berkarakter dengan berharapnya itu sama tidak, nah, masih kapasitasnya sama enggak, nanti sama berprestasi, selesai sama pembukaan, terus cerdas. Kata cerdas itu kalau ditambah dengan berprestasi sama tidak, kalau tidak berprestasi itu pasti kita punya, tapi yang cerdas itu berarti harus ada program sekolah yang membuat anak itu muncul cerdasnya, benar loh. Itu perlu digarisbawahi juga. Terus berwawasan lingkungan itu maksudnya bagaimana? Ya kan gitu ya. Dengan kata berkebinekaan. Ya. Kalau dalam program Pancasila tidak ada berwawasan tapi berkebinekaan. Antara berwawasan dan lingkungan sama tidak. Nek berwawasan lebih, nek berkebinekaan lebih, dalam program berkebinekaan global. Nah kalau ini nek berwawasan global, bagaimana kan perlu dijelaskan. Kalau tadi yang disampaikan tentang berkarakter dan berakhlak mulia ya, itu sama enggak beda? Tidak sama. Kalau berkarakter itu berarti setiap individu itu mempunyai apa ya, kepribadian masing-masing ya kan? Ada karakter yang ingin dicapai. Karakter apa mauan itu? Kalau karakter itu kan ya, maksudnya kan siswa yang berkarakter, kita kan mau mencapai visi siswa yang berkarakter kan gitu kan? Itu siswa yang berarti yang berkarakter. mencakup apa saja. Nah. Kalau berkarakter itu lebih ke pribadi anak itu yang mulia yang bagus. Iya, itu berarti kan ya kan? Kalau berkarakter itu kan tapi kalau yang berprestasi itu tentang apa? Itu sama. Berarti ini berangkat mulia dulu. Menurut Bisa antara karakter karakternya jadi satu. Sendiri mau yang berkarakter atau berakhlak mulia. berarti salah satunya harus Salah satu. Terus tambah meleh berkarakter kalau beriman bertakwa itu sama tidak? Sama. Sama Jadi tidak. kalau berkarakter itu cenderung ke apa saja dulu tidak. Iya, kalau karakter itu apa saja dulu, tapi kalau berakhlak mulia itu lebih ke Bahkan sopan. iya lebih iya kayak gitu. Sebetulnya untuk anak muda itu juga nilai-nilainya sudah masuk dalam karakter. Untuk berkarakter sendiri ini sebetulnya kalau menurut saya ini karakter apa yang dimengerti. Karakter seperti kita budaya dengan akhlak sama enggak? Saya mungkin mengerti. Untuk karakter ini kalimatnya mungkin lebih umum. Nah, jadi kalau kita khususkan lebih spesifiknya yang itu peran muda. Jadi kalau misalnya kita Kalau digabung berkarakter dan berakhlak mulia. kalau misalkan memang berharap mulia sudah mencakup suatu pendidikan atau siswa kita berkarakter ya berarti tadi sudah disebutkan oleh Pak Dino bahwa nanti untuk berharap mulia di tangan depan ya. Berarti gabung baik berkarakter dan berakhlak mulia tadi itu malah nyambung. Kan siswa berkarakter dan berakhlak mulia. Kemudian kalau kita menciptakan yang cerdas mungkin memang Cerdas. Cari semua anak cerdas. Semua cerdas. mungkin kalau berdasarkan usia panjenengan yang di Kalimantan Tumpang itu kebanyakan malah tadi Pak, melakukan sesuatu kreativitas. Berarti semua anak gak cerdas ya. ini nanti berarti untuk cerdasnya kalau berdasarkan Kalimantan Tumpang yang sudah kita identifikasi tadi itu mengarah pada suatu anak yang menjadi suatu Kritis yang sama kreatif, kreatif. yang Kritis kreatif. sama kreatif kan ada ya. Yang kreatif berarti kalau di sini berdasarkan isian panjenengan itu cenderung pada kreatif gitu. Mewujudkan siswa berkarakter dan berakhlak mulia, kreatif berarti gitu. Kreatif, berprestasi, berwawasan lingkungan, Berwawasan lingkungan. berwawasan lingkungan tapi kan Lingkungan kalimatnya sangat umum sekali. Ini berwawasan. Wawasan itu maksudnya luas. Wawasan itu wawasan cara pandang, Pak. bukan dia hanya
berpandangan di lingkungan. Cara pandang Pak, wawasan itu cara pandang kita terhadap sesuatu. Artinya kalau kita berwawasan lingkungan, berarti cara pandang kita terhadap lingkungan. Mungkin di situ nanti kalimatnya masih umum. Bisa jadi di situ wawasan lingkungan. Berarti bagaimana kita memanfaatkan lingkungan secara sebaik-baiknya, atau memperlakukan kita terhadap lingkungan itu secara benar. Mungkin ini juga sebetulnya sudah masuk dalam akhlak mulia kalau dalam profil pelajar Pancasila. Karena di situ ada akhlak kepada alam juga. Bapak Ibu, berwawasan lingkungan kalau dalam profil Pancasila berkebinekaan tunggal. Sama tidak? Sama tidak? Nek wawasan pandangan. Nek berkebinekaan itu menerima perbedaan. Bedakan kan? Nek berkebinekaan, oh anak itu miskin saya kaya, ini masih bisa nimbrung. Maksudnya gitu loh. Oh dia agama, mohon maaf, Nasrani, saya Islam, saya tetap bisa itu berkebinekaan. Tapi nek berwawasan, dia punya wawasan, oh agama ada 5, belum tentu bisa nimbrung kan gitu loh. Maksudnya ada perbedaan kan? Kalau itu berwawasan juga jadi berkebinekaan, setuju betul. Baikpun Bapak Ibu, wawasan lingkungan berarti nanti digali sesuai dengan yang ada di dimensi profil. Tidak ada lingkungan. Kebinekaan global. Dan siswa berakhlak mulia, berkarakter, kreatif. Berakhlak mulia dan berkarakter, kreatif, prestasi, dan Notulennya bukan. katanya ada kreatifnya tadi. Mewujudkan siswa yang berkarakter mulia, cerdas, kreatif, prestasi, Apa cerdas berprestasi, betul. Gabung. ya, iya, kita belum berprestasi belum akan cerdas tapi tak pernah mencipta prestasi, benar, benar. Ya kan Pak? Anak cerdas, Boleh Pak. Forum. anak cerdas belum tentu berprestasi. Kalau cerdas kan tidak semua anak itu katanya Iya, cerdas. kalau misalkan cerdas itu kan berarti lu kan jago kamu jadi kita harus apa ya namanya kita harus punya fasilitas untuk mencerdaskan anak-anak itu dulu. Jadi ini lebih luas lebih bebas. Ya, tapi kalau berprestasi, Kalau sudah berprestasi berarti anak walaupun Boleh, dia ya. tapi walaupun tidak cerdas, tapi dia punya prestasi. Jadi cerdas tapi Mungkin terakhirnya dari kalau cerdas terlalu apa ya? dari kepemilikan siswa ya, dari karakteristik siswa yang berbeda-beda itu mungkin. Iya, sebenarnya kreatif. Oke. Kalau apa berkreatif? Iya. Berarti kreatif ya. Cerdasnya di Mungkin lapangan. anak itu kan tidak sama gitu, tidak cerdas semua. Iya. Tapi kalau kreatif mungkin kita bisa menjadikan anak jadi seseorang yang kreatif. Kreatif, kalau kreatif. Mewujudkan siswa berakhlak mulia, kreatif, Berkebinekaan global berkebinekaan global, dan Berprestasi. atau dan berprestasi untuk terakhirnya Siswa yang berakhlak mulia. kalau berprestasi itu termasuk bernalar kritis mandiri perlu juga mandiri. Soalnya tadi ada yang kelihatannya di kalimat rumpangnya itu ada yang menjadi seorang yang mandiri. Untuk yang pertama memimpikan anak-anak. Oh ya Bapak Ibu, kedepannya sebenarnya jangan loh ya Bu. Berprestasi itu perlu digarisbawahi sebab di pembelajaran itu tidak ingin berprestasi. Sebab kita sedang membentuk anak yang bisa memahami dirinya, mengucapkan masalah, termasuk menyelesaikan masalah. Bukan piala. Sebab nenek piala di pendidikan 1 dan 4 Pak Cik Ibrahim kan tidak boleh ada hadiah. Tidak boleh ada mandiri. Kan begitu kan? Jadi anak bisa. Mungkin bernalar kritis itu Apa prestasi berarti? Mandiri. 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 Jadi kreatif, mandiri. Kreatif dan mandiri. kreatif, Mewujudkan siswa berakhlak mulia, mandiri, Kreatif dan mandiri. kreatif
kreatif dan mandiri, berkebinekaan global, Wis kuwi dan mandiri. Kalau bisa semua yang ada di dimensi Tapi kalau peserta didik itu kan semuanya gimana? Kalau saya dibagi jangan dengan sisa-sisa kan kayaknya cuma kan sisa-sisi. murid aja. Mewujudkan murid. Nanti barangkali murid siswa perempuan, murad siswa. Itu juga dibahas Pak. Mewujudkan murid. Mudah. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif dan mandiri, berkebinekaan global. Dan cakapan teknologi digital anak di abad 21. Maka nanti kreativitasnya kita kaji menjadi keimanan dan ketakwaan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian untuk tindakan yang kedua membaca literatur ya, literasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian tahap yang kedua adalah ambil pelajaran, discover nih. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Kemudian aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Kemudian situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Kemudian tindakan pendidikan yang harus dilakukan yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bisa melalui wawancara, korespondensi, studi literatur, kemudian secara mandiri dan kolaborasi. Wawancara, survei, pengalaman dan pendapat guru, AS dan pengawas. Contoh konkret di sini, misalkan ada yang guru atau warga sekolah yang memang sudah bisa meningkatkan keimanannya. Sebagai contoh, orang yang diet itu berhasil ya, itu kalau misalkan dia juga sebuah visi, saya punya visi untuk menjadi kurus misalkan. Kalau ada orang yang sudah berhasil seperti itu, berarti kita bisa mencarinya untuk dijadikan suatu narasumber aku sebagai contoh. Mungkin akan lebih baik warga sekolah sini, misalkan Bu Suci memang dia selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, itu berarti bisa kita jadikan contoh konkretnya. Kemudian tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang bisa dibuat, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai profil belajar Pancasila. Kemudian tindakan yang bisa dilakukan, membuat gambaran atau narasi diri saat dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai profil belajar Pancasila. Membuat daftar keterampilan baru yang saya peroleh dari literatur. Kalau kita sudah melihat literatur tentang keimanan itu, nanti kita buat keterampilan baru yang kita temukan di situ. Mungkin keterampilan yang belum pernah kita lakukan. Kemudian menggunakan cara-cara yang menarik dan bervariatif dalam melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian pada tahap yang selanjutnya adalah J, jabarkan rencana.
pertanyaan yang bisa dibuat, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai profil pelajar Pancasila? Langkah pertama yang bisa kita lakukan. Kemudian kegiatan apa yang dapat mendukung upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan? Tindakannya, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menunjukkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Mungkin langkah pertamanya kita harus membuat suatu program kebiasaan untuk anak-anak didik kita. Kemudian pada tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Siapa saja yang dapat mengarahkan dan membantu saya dalam menerapkan dan mengembangkan pelajaran yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai profil pelajar Pancasila. Tindakan yang bisa dilakukan mengajak rekan guru lain KS atau pengawas untuk mengobservasi kelas saya setiap 1 bulan sekali atau beberapa bulan sekali. Nah itu di situ sudah nanti diobservasi oleh mungkin bisa rekan guru, misalkan saya meminta Bu Haryati atau BK untuk mengobservasi di kelas saya itu sudah anak-anaknya sudah meningkatkan keimanan atau ketakwaannya atau tidak. Itu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Pasti akhirnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada kepala sekolah, kepada Bapak Wahid selaku Masyarakat dan rekan-rekan guru saya atau saudara-saudara saya, keluarga saya Pak di sini Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali yang telah mendukung sekali. Terutama saya merasa menjadi suatu kebanggaan di sini karena saya didukung sekali oleh kepala sekolah saya dan difasilitasi sampai kegiatan ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, sukses. Berusaha untuk sendiri katanya. Anaknya lebih mahal daripada untuk dandan nanti lagi terus. Apabila ada suatu kata atau kata-kata saya yang kurang berkenan dari panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kebaikan itu datang dari Allah. Kita sebagai manusia pasti kekurangan itu pasti datang dari saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya hormati, luar biasa sekali. Nyuwun tepuk tangan yang gempar. Ibu Koso, Umi Koso saya hormati, juga teman-teman semua. Tadi sudah tergambar dari awal sampai akhir. Gambar salon keren, komplit. Hanya tadi ada satu yang ketinggalan sudah saya sampaikan di awal di sana tadi. Jadi ada mungkin perilaku atau cara apa tindak lanjut kaitannya dengan visi bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi anak, bagi orang tua. Tindakan-tindakan yang mestinya terjadi untuk mencapai visi. Di sana tadi kelihatan tapi tidak apa-apa. Secara umum sudah keren. Mohon maaf ini sudah sesuai dengan mindset kita. Kemarin itu jujur Bapak Ibu mohon maaf kita tidak melakukan persamaan persepsi. Soalnya ngirim LK, ngirim panduan biar dipahami sendiri. Tampil pertama itu CGP yang tadi dibuat 2, kemudian buka 2 kok alurnya berbeda, agak aneh ya. Aduh gimana ini? Ini persamaan baju alurnya beliau berempat yang belum
Saya untuk lupa udah, kalau saya juga gak trouble itu yang itu. Untuk ngomong itu mesti mic-nya di-ping Pak. Pengaturan mic-nya soalnya mungkin karena update. Udah kok malah di-ping terus. Sampai sekarang belum berhasil. Mungkin tak bengkelkan aja nanti. Terus berikutnya Bapak Ibu, saya kembali ke atas nih meja. Oke. Dari sini tadi sudah keren, hanya langkahnya memang beraneka ragam ini sudah disampaikan Pak Amin, modelnya tadi nempel, terus dibacakan satu, terus disimbolkan, tapi mubeng gitu, tapi yang menghabiskan waktu banyak di sini. Tapi tidak apa-apa, intinya sudah terjadi. Tekniknya boleh sih langsung ngisi, langsung mohon maaf, mungkin di sini bisa diberi kotak untuk kesimpulannya, kan per poin juga boleh, tapi sudah secara umum sudah keren. Nah ini kembali ke visi sekolah, oke tadi sudah disampaikan oleh karakter P5 ini. Jadi kalau di sini ada P5-nya tertempel di sini, atau mungkin di sini di bawahnya mungkin ada di P5 kan, mungkin bagi kita yang masih jujur termasuk saya, P5 itu belum nempel banget Pak, termasuk beriman, bertakwa, itu kan masih berakhlak mulia, di sini kan ada. Terus pas saja masa itu belum ada banget. Karena memang kita hanya di pelatih pembekalan 15 hari, materi seluruh dari ZGP itu di total 15 hari. Terus sudah disesuaikan, ini sudah dilakukan sudah keren. Kemudian munculnya yang saya sukai tadi sudah, mohon maaf Ibu, ini bukan untuk mohon maaf membandingkan atau mendiskreditkan visi yang lama enggak, tapi hanya sebagai gambaran dan penyesuaian zaman. Artinya visi seharusnya per tahun diedit, dievaluasi, disesuaikan dengan zaman. Nah ini sudah, ini pun mungkin tahun depan bisa berubah lagi. Artinya ini beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dalam P5 ada, kreatif ada, mandiri ada, berguna global, terus mungkin masih ada yang ketinggalan ya, bernalar kritis ya, belum dan sebagainya kan mungkin berubah. Dan mohon maaf tidak harus lengkap persis pada P5. Ini harapannya apa? Tapi yang mau kui. Tapi mungkin visinya harus diwujudkan dulu baru ganti ya Pak. Ya. Begini Bapak Ibu, aslinya setelah visi terbentuk kita sebagai guru kudu apa? Nah, langkah termudah kudu apa? Ini kita kalau tak ini mungkin siji-siji coba visi kita itu apa? Mungkin meledos. Ya, aslinya kudu apa Bapak Ibu? Ini nanti visi yang sudah terbentuk, nanti yang sudah dihafal itu akan secara secara integratif dengan ulangnya itu arah ke sana. Arahnya ini beriman, bertakwa, anak datang ditanya di rumah sudah sholat di rumah dan sebagainya begitu. Terus terintegratif anak mulia, ada anak yang berbuat agak tidak sopan bicara kotor, maksud kita udesnya bukan menjelekkan tapi diangkat bersama, dibuat sebuah kesepakatan kelas yang baik-baik gitu kan, nanti bagus dari sana. Kemudian kreatif, ada pembelajaran kreatif, arahnya ke sana. Manut ini tuh arah, berarti arah yang ngalor kita tuh yang ngalor kabeh. Tapi nek orang apal, wong arah yang ngalor sama yang ngalor nek kelihatan luar gitu terlaluan. Akhirnya sekolah itu jadi tidak karuan. Akhirnya apa yang diidamkan anak itu lulus tuh tidak ngarahin sama sekali gitu. Tapi oke, sudah keren. Ini Pak, apa PPT jenengan kok kayak nyisor dhewe kok mesti ketinggalan tampilnya ini gitu. Teknologi dik. Iya sih. Animasi itu kreator Timur diduk. Dengan itu lebih kawan itu terus hilang buat semangat orang yang Makassar Urban ini Bapak Ibu ini begini. Aslinya Pak Amin mungkin kita memang disampaikan seperti yang disampaikan Pak Amin memang betul begitu dan penyampaiannya juga belum mendalami secara maksimal. Nek menurut Pak Rahim mungkin menurut PP yang lain sebagainya mungkin berbeda. Dan menurut saya di sini nanti ini tidak, mohon maaf tidak usah ditampilkan seperti ini, tapi langsung tampil kotak-kotaknya Pak. Kotak-kotaknya jujur mohon maaf sudah tidak begini amat. Di sini nanti jalan kotak itu hanya menunjukkan ini buat pertanyaan gitu kan. Lalu terus ini contoh sisa yang buat pertanyaannya. Pertanyaan sederhana aja.
Iki sudah pertanyaan yang sudah buat. Kemudian, nah tindakannya ini tindakan umum. Karena ini aslinya praktek kan. Terus mengajak kepala sekolah mau wis, ya kan sudah kan. Membuat literatur ya, apa saja kita sudah pernah membaca literatur ya. Ini aslinya kan ini sudah kita lakukan aja. Tindakan itu tidak perlu jadi artinya kotak pertama untuk buat pertanyaan sudah kita siapkan. Berarti ini yang ngapain itu jadi tanggung UKS bu, nggak bagian dapat pertanyaan udah diisi aja lah. Oh isinya mau dikirim, tidak usah dibahas sama sekali. Lanjut, terus ambil pelajaran juga sama. Ini juga masih siapa, aktivitas apa, situasi apa, keterampilan apa. Ini juga ini juga terus foto kementerian lain mencari contohnya tadi foto. Anggap saja juga sudah dilaksanakan. Selanjutnya, nah dari mimpi, anak-anaknya mimpi. Dari mimpi apakah bisa baru juga TPKM meneh. Saya misalnya apa yang tindakan pendidikan membuat gambaran narasi, buat daftar keterampilan baru, mau menggunakan cara-cara yang menarik. Nah ini tindakan pendidikan ini tindakan pendidikan. Anggap saja juga sudah kita selidiki. Nah ini berikutnya, jabarkan rencana. Nah, apa langkah pertanyaan dilakukan, kegiatan apa yang mendukung? Dibuat kotaknya itu kudu komplit. Siji, iman, takwa, akhlak mulia. Apa wae? Nah, programnya apa wae? Ini nanti jabarkan ini kan. Nah, bawahnya ini. Nah, jabarkan. Apa langkah pertama? Kegiatan apa yang baru lebih susah di sana? Iman karo takwa karo akhlak mulia ini apa yang harus kita lakukan? Kebiasaan menghafalkan juz 30. Apa meneh banyak. Kemudian yang kedua kreatif. Apa tadi? Kreatif ya. Kreatif. Kegiatan apa wae sing bikin kreatif? Kan ada di sini ada. Nek ndak tahu aja jalan gini kita bingung. Kan gitu kan. Kreatif apa wae? Berkreatif terus tadi apa? Mandiri. Anak bisa mandiri itu apa wae? Sehingga itu juga masuk dalam hati Bapak Ibu, nanti juga dalam pembelajaran akan muncul kegiatan itu. Terus sampai berkebunan global ini, nah itu loh kegiatannya apa? Maksudnya di sini nanti muncul tidak hanya pertanyaan begini, di sini langsung 1, 2, 3, 4, 5 kayak itu ada kotak-kotak. Yang pertama keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia. Oh, kedua kreatif. Oh, ketiga apa tadi? Mandiri, apa wae? Yang terakhir berkebunan global, apa wae? Maksudnya gitu. Nah, ini teori, ini teori ya, kan? Ya, tapi belum dilaksanakan ya. Nah, terakhirnya begini. Nah, siapa saja ini kan hanya penanggung jawab. Oh nanti yang urusan keimanan, ketakwaan, si tahu siapa? Paman harus guru kelas, kalau semuanya. Juga mungkin ada berupa koordinator penting. Keimanan, guru agama. Nah, guru agama nomor 1 ibu siapa dibantu oleh guru kelas. Namanya siapa saja yang dapat mengarahkan, memantau saya dalam menerapkan dan membangun pembelajaran di kelas. Nah, ini di kelas apa? Maksudnya baca itu tidak hanya untuk visi sampai pun judul misi. Nah, ini kan kaitannya nanti judul misi. Kalau kita buat begitu akan muncul misi. Tapi untuk kelas, dengan buat baca di kelas nanti akan muncul kegiatan dan perlu yang mengarahkan memantau. Ini otomatis yang mengarahkan memantau bukan S, otomatis jadi. Tapi ya boleh juga untuk guru yang senior boleh. Tapi begitu Bapak Ibu. Jadi harapannya tindakan penyelidikannya mengajak dengan guru, SPS, aspirasi itu untuk kelasnya. Tapi untuk visi-visi ini nanti yang diharapkan baca yang terakhir yaitu 2 langkah terakhir. Liane podo 2 langkah terakhir itu dulu banyak per poin keimanannya, ketakwaannya, mungkin begitu nanti mau dibeda-bedakan akan lebih rinci. Kemudian kreatifnya. Nah kalau hanya slogan, mohon maaf kalau tidak begitu, tidak dilakukan langkah begitu, nanti visi itu aja jadi slogan. Mewujudkan sesuai yang tadi dibilang iman, takwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, itu hanya jadi bacaan, jadi administratif, hanya dilihat bahwa pengawas kita semua pun nanti begitu, tidak ada tindakan
real tindakan yang akan kita lakukan di sana. Harapannya ke sana. Tapi ini jujur semuanya begini Bapak. Kamu sama Amin malah sudah keren ini, sudah sampai di titik ini. Bahkan kemarin Bapak ada juga CGP kita yang menyampaikan hanya sampai nyusun visi kok Bapak Ibu. Soal sampai visi terus terima kasih, aku yang melongkong waduh ketinggalannya oke. Tapi Bapak Ibu, Pak Wakil niatnya adalah tetap niat bantu CGP kita supaya tetap sukses. Nilainya tak usahakan tetap nilai tertinggi Bu Umi. Terus termasuk yang mohon maaf dia tidak gagal paham ya, dia hanya sampai di titik visinya enggak nyampe jajak enggak nyampe, tapi ya udah juga Bapak Ibu mohon maaf juga pengertian ini mindset kita disampaikan pada CGP itu aja kan terjadi perbedaan. Itu menunjukkan anak pun begitu. Dengan rencana detail pun anak bisa hanya pahamnya sebatas itu gitu loh. Ini pun kok CGP ya PP saja yang punya macam begini hanya kita PP yang lain tidak Bu. PP yang lain mohon maaf menyampaikannya evaluasi visi, nyusun visi, terus prakarsa perubahannya itu prakarsa visi kalau prakarsa perubahan kemarin nggak nyambung. Tadi loh, akhirnya piye? Tapi kalau kita kan memahami panduan ya, itu ya seperti ini yang diharapkan. Jadi ini jadi masukan terhadap UKS, terhadap sekolah kaitannya untuk visi dan misi ke depan. Nah sudah tergambar, Ibu juga sudah tadi sudah cukup menarik. Akhirnya penyusunan kalimat apa itu tadi, visinya pun juga cukup menggelitik ya, cukup dalam. Nah ini tadi sebentar, waduh macet. Oh, baterai petak. Nah ini tadi cukup mendalam sampai tinggal mungkin juga perlu didalam lebih dalam lagi sehingga kita puas. Ini visi ini puas saya. Termasuk UKS juga perlu dalam dan perlu debat. Debat pun niatnya debat baik. Jangan diskreditkan. Di sekolah itu harus semua baik. Bagikan kita mulai baik. Berarti kita sampai ini maksudnya piye? Termasuk iman takwa ini jadi podo ora kan gitu kan, sampai akhlakmu yang ini podo ora, ini ora dan sebagainya sampai dalam. Dan perlu ada nanti kalau tidak jelas, maksudnya nanti di bawah visi ini mungkin perlu kita indikator supaya Pak Pengawas tidak bisa kita bisa jelaskan. Makanya kita ini mau nulis tadi berkarakter kok, berakhlak mulia, kan iman dan takwa jadi berkumpul kan gitu kan. Nanti di indikator mana mungkin bisa ditulis. Indikator dari beriman dan bertakwa adalah ini ada berakhlak mulia tadi mungkin ada termasuk beriman, termasuk bertakwa dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian diskusi visi dan prakarsa perubahan yang apa yang telah dilakukan oleh Pak Amin Hidayat sudah oke, keren. Nanti tinggal tidak lanjut ya Pak. Nanti daftar radio dan CS itu monggo nanti dikirim ke saya. Juga tadi apa? LK ya, LK itu mohon monggo. Terus termasuk ini ya, poin-poinnya nanti tak pertahankan eksis. Termasuk mohon maaf nanti di sini kalau bisa ditulis sekali. Nah ini tadi mungkin di sini hasil rangkuman ini. Kalau bisa dituliskan di sini sekalian sehingga ketika ini ya, ini terus yang bawahnya ini jadi kesimpulannya ya. Nanti ditambahi ini kotak sidik kesimpulan mungkin ya. Biar ini maksudnya ini kesimpulannya. Monggo begitu aja, matur nuwun Bapak Ibu yang hormati. Kiranya sudah lebih 5 menit, mohon maaf mengganggu Bapak Ibu kepada Bapak Ibu, tapi ini semata memberi gambaran Bapak Ibu. Inilah cara refleksi, cara review visi-misi sekolah. Mestinya hari ini terjadi di bulan Juli sehingga ini bisa masuk ke dalam kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semua, juga rekan kami, CGP kami, Bapak Amin Hidayat. Marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.